Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aini Putri, NIM C1K018031, kelas A dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari praktikum rekayasa aquacultur. Pada praktikum rekayasa aquacultur ini bertema desain dan konstruksi kolam ikan. Pada praktikum rekayasa aquacultur ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020 yang bertempat di samping gedung program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 materi pada pembuatan kolam bundar. Yang pertama yaitu desain outline, yang kedua yaitu persiapan dasar kolam, yang ketiga yaitu dinding kolam, yang keempat pelapisan dinding, yang kelima tiang penyangga, dan yang terakhir yaitu persiapan tepi kolam. Pada kesempatan ini saya akan mulai menjelaskan tentang 6 materi. Materi yang pertama yaitu desain outlet. Pada praktikum ini kami mendapatkan hasil bahwa terdapat saluran outlet yang ada di dasar kolam yang ditutupi oleh terpal, dan desain outlet terbuat dari pipa 3 inci dan pipa L 3 inci yang ditimbun oleh tanah dan akan digunakan sebagai pipa outlet pada kolam bundar. Outlet merupakan jalur air dari kolam ke pembuangan. Jika dilihat dari fungsi baik kolam, maka pada normalnya air tidak boleh keluar dari kolam. Berdasarkan posisi bak kolam yang lebih tinggi dari bak pembuangan, maka pada posisi normal valve akan tertutup oleh valve to open. Desain outlet sama seperti mekanik intel pada jalur outlet. Ketika salah satu parameter antara suhu, konduktivitas, pH, dan kekeruhan berada di luar standar yang baik untuk ikan, maka bola dibuat melayang. Pada kondisi ini, motor diaktifkan dengan arah putaran searah jarum jam dan diaktifkan selama beberapa detik, sehingga menarik bola dan dapat mengalir dari bak sumber ke pembuangan. Ketika kualitas air kembali baik, maka motor diaktifkan beberapa saat dengan arah putaran yang berbeda atau berlawanan pada jarum jam, sehingga bola akan kembali terapung dan menutupi jalur outlet. Motor DC yang digunakan ialah motor DC dengan spesifik tegangan masukan 24 volt serta arus 2A menurut Prayara 2014. Materi yang kedua yaitu persiapan dasar kolam. Persiapan dasar kolam dilakukan terlebih dahulu membersihkan dasar kolam, kemudian melakukan pengukuran dasar kolam dengan menggunakan meteran, dan dasar kolam ditimbun dengan tanah dan diratakan dengan tujuan agar dasar kolam tidak bergelombang dan terlebih rata. Sering sekali kita jumpai kolam dengan perlakuan atau pemupukan yang sama, sumber air yang sama, tetapi plankton yang dihasilkan berbeda, dan bahkan dengan benih yang sama dan jumlah yang sama, tetapi biomasa ikan atau udang yang dihasilkan berbeda pula. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu tingkat kesuburan tanah yang akan menentukan kesuburan kolam secara keseluruhan. Konstruksi kolam yang berbeda seperti kolam tanah, kolam plastik maupun kolam semi plastik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menopang tingkat kesuburan. Peran kualitas tanah terhadap produktivitas kolam secara keseluruhan sangat erat, terutama terkaitan dengan kualitas air di atasnya. Banyak bukti bahwa kondisi dasar tambak dan penentu substansi antara tanah dan air sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Supono 2015. Materi yang ketiga yaitu dinding kolam, di mana pada dinding kolam ini saya akan membahas bahan, bentuk, dan praktikan. Pada praktikum ini, dinding kolam menggunakan besi warmes yang berbentuk lingkaran dengan ukuran 5 meter.
Cara membuat dinding kolam yaitu dengan menarik kolam hingga terbuka membentuk suatu lingkaran yang besar yang dapat digunakan sebagai kolam budidaya. Kemudian disambung besi mermes dengan menggunakan klem kuku macan agar dinding kolam kokoh tidak mudah goyah. Menurut Febrian dan Pindo 2018 mengatakan bahwa pembuatan kolam terpal memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia sehingga melahirkan berbagai bentuk atau model kolam sesuai dengan bahan tersebut. Terdapat kolam yang seluruh kerangkanya baik tiang tegak maupun horizontal berupa bambu atau kayu, dan juga yang tiang kerangka dari kayu. Kemudian dengan menggunakan papan membuat dinding kolam. Kolam juga dapat menggunakan bambu, seng bekas atau asbes, dan kolam yang terbuat dari besi mermes berbentuk lingkaran ini dapat digunakan oleh seorang budidaya yang tidak memiliki banyak lahan untuk melakukan proses budidaya. Selanjutnya materi keempat yaitu pelapisan dinding, di mana saya akan membahas pelapisan dinding yang terbuat dari terpal dan karpet. Pelapisan dinding kolam dilakukan dengan menggunakan karpet yang dipasang pada seluruh dinding kolam agar tertutupi dan diikat dengan menggunakan kabel ties dengan tujuan agar tidak mudah jatuh dan karpet tetap menempel pada dinding kolam. Sedangkan terpal digunakan sebagai dasar kolam yang dipasang pada kolam. Bagian terpal yang dilubangi disesuai dengan tempat dengan pipa outlet dan diikat. Bukan hanya itu, ujung terpal juga diikat pada rangka kolam dengan menggunakan tali nilon. Tujuan dari pelapisan dinding ini ialah untuk menahan tekanan air yang semakin ke dalam semakin besar. Dengan pembesaran ketebalan lapisan dinding kolam bagian bawah, maka diharapkan agar kolam ini tidak mudah rusak dan bocor karena kekuatan dari tekanan air. Dwi Yanti DKK 2020. Materi yang kelima yaitu tiang penyangga. Tiang penyangga di sini merupakan batang penegak di mana pada kolam bundar yang dibuat yaitu menggunakan besi mermes sebesar 5 meter yang disanggah dengan tali nilon pada sisi kolam agar terpal bisa diisi air tanpa terjatuh. Menurut Akbar 2016 menyatakan bahwa fish pen atau kurungan ikan atau hampang merupakan tempat pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring karena bambu atau ram kawat yang dilengkapi dengan tiang atau tonggak yang tertancap ke dasar perairan yang terdiri atas dua bagian utama yaitu kerangka atau tiang yang berfungsi sebagai penyangga dan dinding sebagai pembatas. Bahan yang digunakan untuk tiang bambu atau kayu yang diikat menggunakan tali plastik, sedangkan dilihat dari digunakan jaring, kerai bambu atau ram kawat. Materi yang terakhir yaitu persiapan tepi kolam, di mana persiapan tepi kolam ini dilakukan dengan menekan-nekan bagian pinggir dasar kolam agar tiap kolam terbentuk lingkaran pada dasar kolam. Terpal dan batako dipasang pada tepian kolam dengan tujuan agar tepian kolam bisa terbentuk. Bila kolam terpal dimasukkan ke dalam hanya sebagian saja, maka keliling kolamnya harus diberi kerangka dari kayu, bambu, besi atau batu bata yang menyangga sisi atau tepi kolam. Jika kolam ditanamkan seluruhnya dalam tanaman, maka terpal harus diikat dengan pasak sepanjang terpal melubang atau pada ujung terpal dilipat dan ditindih dengan batu bata kayu atau pot tanaman. Nugroho 2015. Pada tepi kolam ini kami menggunakan batako karena batako ini bisa berfungsi sebagai tempat para ikan-ikan beristirahat atau melakukan pemijahan pada bawah-bawah batu batako ini.
Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan pada praktikum ini mengenai 6 materi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.